Bab 2007 bukan masalah sepele. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka memandang Zhao Liang dan yang lainnya, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa? Orang-orang ini terus mencibir dan tampak seperti orang lain tidak mampu membelinya. Akibatnya, hidangan di distrik Tian tidak hanya terjangkau oleh orang lain, tetapi juga dapat dimakan dengan santai. Perbedaannya jelas terlihat. Sekarang, Zhao Liang dan yang lainnya adalah badut lompat yang sebenarnya. Menahan ejekan semua orang, Song Bai dan Feng Gang pucat dan berpikir dalam hati, ini sudah berakhir, saya khawatir di masa depan, di akademi, mereka tidak akan dapat mengangkat kepala. Mereka ingin pergi dan segera meninggalkan kafetaria, tapi, langkah Zhao Liang berhenti. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Tutup mulutmu untukku. Zhao Liang menjadi marah dan berteriak pada Chen Ye, seluruh tubuhnya meledak lagi. Begitu saja, dia berjalan menuju Chen Ye langkah demi langkah. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ye sangat kaya. Namun, uang itu kaya, dan dengan kekuatan Chen Ye, jika dia bukan dari kekuatan tertinggi, apa yang harus ditakuti? Sekarang, beraninya kau mengolok-olok dirimu sendiri seperti itu. Awalnya, Zhao Liang, yang telah diejek berulang kali dan berada di ambang letusan, sekarang sangat marah. Dan Chen Ye tersenyum dan menatap Zhao Liang yang mendekat, tetapi tidak ada ketakutan di wajahnya. Kulit Xie Pingping berubah, dan hal yang paling dia khawatirkan akhirnya akan terjadi. Melihat penampilan Zhao Liang, sepertinya dia benar-benar ingin menembak Chen Ye. Xie Pingping tahu bahwa Chen Ye sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menjadi lawan Xing Qiao, kan? Tidak peduli seberapa menantang Chen Ye, tidak mungkin baginya untuk melintasi begitu banyak alam dan mengalahkan lawannya, bukan? Dalam sekejap, Zhao Liang sudah tidak jauh dari Chen Ye, dia mencibir Chen Ye yang masih tenang, matanya berkilat kedinginan, dan dia diam-diam berkata, sampah, aku melihatmu, tetapi kamu masih bisa tenang. Kapan? Saat berikutnya, kekuatan alam yang sangat kuat meledak dari Zhao Liang. Dia mengangkat satu tangan dan hendak menekan Chen Ye. Tetapi pada saat ini, sesosok berdiri di antara Zhao Liang dan Chen Ye. Zhao Liang dan Chen Ye keduanya sedikit terkejut. Sosok ini adalah Xie Pingping. Xie Pingping menghadap Zhao Liang yang meledak dengan momentum saat ini, bahkan jika itu tidak langsung diarahkan padanya, dia hampir kehabisan napas. Sekarang, Zhao Liang yang berdiri di depannya seperti kekuatan yang tidak dapat diatasi. Seperti gunung, Xie Pingping melakukan yang terbaik hanya dengan berdiri di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tampak seperti kelinci kecil yang lemah berdiri di depan harimau. Namun, matanya sangat tegas. Zhao Liang memandang Xie Pingping dengan dingin dan berkata, kamu, menyingkirlah. Itu hanya kalimat acak, tetapi kalimat ini membangunkan hati Xie Pingping dalam sekejap, seolah-olah semua ketakutan. Pada saat ini, Zhao Liang seperti dewa. Dan Xie Pingping sekarang, jika dia ingin tidak menaati Zhao Liang, itu seperti tidak menaati Tuhan. Xie Pingping menggertakkan giginya, mati-matian menahan rasa takut di hatinya, dan berkata kepada Zhao Liang seolah dia menggunakan seluruh kekuatannya, Zhao. Kakak senior, tolong, jangan lakukan ini. Chen Ye menatap punggung ketat Xie Pingping, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kekaguman di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Xie Pingping, menghadapi seorang seniman bela diri bukaan bintang, betapa beratnya tekanan yang harus ditanggung. Namun, meski begitu, Xie Pingping berdiri di depan Zhao Liang untuk dirinya sendiri. Mata Zhao Liang menjadi sangat dingin, dan bahkan kebencian muncul. Wanita ini, sebenarnya, benar-benar memilih sampah itu. Bukannya dirimu sendiri. Diri sendiri, kalah dari alam ciptaan yang sia-sia. Bagaimana bisa Zhao Liang yang bangga menerima ini? Zhao Liang menatap Xie Pingping dan berkata dengan murung, kamu, ingin melindunginya. Napas di tubuhnya, samar-samar, mulai naik. Mata indah Xie Pingping bergetar, dia ingin berkata, ya, aku hanya ingin melindunginya. Namun, dia tidak berani mengatakan, dia tidak berani, bukan karena dirinya sendiri. Sebaliknya, dia takut dia mengatakan ini, benar-benar membuat Zhao Liang marah, dan ini hanya akan membuat Zhao Liang semakin membenci Chen Ye. Itu hanya akan membuatnya menembak Chen Ye lebih gila. Dia tidak ingin menyakiti Chen Ye karena dirinya sendiri. Karena itu, Xie Pingping terdiam. Zhao Liang memandang Xie Pingping yang menundukkan kepalanya dengan puas,
dan tiba-tiba menunjukkan senyum jahat Ping-Ping. Jika kamu mau mengikutiku dan pergi ke area untuk makan, aku akan melakukannya, terlepas dari rasa tidak hormat Chen Ye kepadaku. Apa menurutmu, bagaimana? Mata Xie Pingping berkedip, dan ada air mata samar di matanya yang indah. Di dalam hatinya, dia sangat enggan untuk pergi makan malam dengan Zhao Liang. Terutama saat ini, dia tahu bahwa jika dia melakukan ini, itu akan menyakiti Chen Ye. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia menolak Zhao Liang sekarang, dan Zhao Liang menembak dengan marah, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Chen Ye. Dia pasti akan menginjak Chen Ye dan benar-benar mempermalukan Chen Ye. Itu adalah penghinaan yang tak terhapuskan nyata. Penghinaan seperti itu akan tetap ada dalam hidup Chen Ye selamanya. Xie Pingping tidak pernah ingin Chen Ye terluka seperti ini. Dua garis air mata jatuh dari wajah cantik Xie Pingping, dan tepat saat dia akan berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apakah kamu cukup? Itu adalah suara Chen Ye. Sama seperti suara Chen Ye terdengar, tekanan pada Xie Pingping tiba-tiba menghilang. Chen Ye memandang Zhao Liang dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, dia tidak pernah menembak Zhao Liang, tetapi karena hubungan Chen Jiu, dia tidak ingin melanggar hukum akademi sesuka hati. Dan ketika Xie Pingping berdiri di depannya, dia ingin mengambil tindakan, tetapi melihat penampilan Xie Pingping, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melatih karakter Xie Pingping, yang akan baik untuknya. Namun, kinerja Zhao Liang ini benar-benar terlalu rendah dan terlalu tak tahu malu. Chen Ye akhirnya tidak tahan lagi. Niat membunuh muncul di mata Zhao Liang, menatap Chen Ye, dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan padaku? Niat membunuh. Senyum menghina muncul di wajah Chen Ye, dan berkata, tidak masalah apa yang saya katakan. Sekarang, singkirkan aku dari pandanganku. Diam, keheningan total. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Chen Ye. Seorang seniman bela diri yang meramal, sebenarnya, mengejek seorang seniman bela diri aperture bintang seperti ini, dan membiarkan dia keluar dari pandangannya. Ini bukan kebanggaan biasa, kegilaan biasa, itu bisa dilakukan. Ini sederhana, arogan sampai ekstrim. Jangan mengambil hidup Anda ke ekstrim. Bahkan jika siswa Akademi Shenhuo, semua orang sangat bangga, tetapi melihat penampilan Chen Ye sekarang, dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Ini adalah kesombongan sejati. Dan Zhao Liang benar-benar meledak. Keluar dari pandangan, dia menyuruhku untuk tidak terlihat. Hahaha. Bagus, sangat bagus. Zhao Liang tertawa dengan marah, dunia terbuka dan langsung menyelimuti Chen Ye, dan pada saat yang sama, dia menamparkan kepala Chen Ye dengan keras dengan satu tangan. Di telapak tangan Zhao Liang, kekosongan terus-menerus dimusnahkan, dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Langkah ini bukan masalah sepele. Bab 2008 Peringatan sebenarnya. Zhao Liang, Chen Ye, yang berada di alam penciptaan, membuat tamparan yang mengerikan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat tindakan Zhao Liang begitu kejam. Zhao Liang ini benar-benar marah. Tembakan ini hampir tidak memiliki niat untuk menjaga tangannya. Jika telapak tangan ini nyata, dengan ranah kultivasi Chen Ye, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat yang sama, semua orang juga berduka untuk Chen Ye. Chen Ye ini cukup sial. Dia menabrak seseorang seperti Zhao Liang, dan dia hampir tidak punya niat untuk mempertahankan tangannya pada mahasiswa baru. Dengan kultivasi Chen Ye, sama sekali tidak mungkin untuk baik-baik saja, dan itu pasti akan menyedihkan. Meskipun Zhao Liang telah meninggalkan sedikit kelonggaran untuk bawahannya, kelonggaran ini hanya bisa mencegah dia dari benar-benar meledakkan Chen Ye ke dalam ketiadaan. Dengan langkah ini, cedera serius Chen Ye hampir tidak dapat diubah. Dan bagaimana dengan Chen Ye? Semua orang memandang Chen Ye dan melihat bahwa Chen Ye masih berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh ranah Zhao Liang dan tidak bisa bergerak, atau apakah dia benar-benar putus asa dan menyerah untuk menghindari. Melihat ini, Zhao Liang mencibir dan mencibir, seseorang yang tidak dapat melarikan diri bahkan satu gerakan pun dariku akan terlalu malu untuk memintaku pergi dari pandangan. Chen Ye berkata dengan ringan, saya sudah memberikan kesempatan, karena Anda tidak tahu bagaimana menghargainya, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, menghadap telapak tangan Zhao Liang yang menakutkan, dan meninjunya. Pukulan ini, tampaknya, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya pukulan datar biasa.
Adapun Song Bai dan Feng Gang, melihat bahwa Chen Ye cukup bodoh untuk memenuhi telapak tangan Zhao Liang dan melemparkan pukulan lembut ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka menatap mata Chen Ye, penuh sarkasme. Bagaimana telapak tangan Zhao Liang bisa begitu mudah ditentang? Zhao Liang adalah pemurni tubuh asli. Selain itu, di Akademi Shenhuo ini, pemurni tubuh teratas dapat diberi peringkat, dan betapa menakutkannya kekuatannya, dapat dibayangkan. Kekuatannya yang luar biasa cukup untuk memindahkan gunung dan laut. Bahkan jika dia membela monster dari alam yang sama dengan keras, dia tidak akan melemahkan keberadaan di bawah sama sekali. Dengan telapak tangannya, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, para pejuang dari alam yang sama tidak akan berani menghadapinya. Dan perilaku Chen Ye saat ini sama sekali tidak berbeda dengan mencari kematian. Wajah Zhao Liang bahkan lebih gembira. Pada awalnya, dia khawatir Chen Ye akan bisa lulus kompetisi naga meningkat, apakah ada cara yang aneh? Apa yang tidak dia duga adalah bahwa si idiot ini hanya akan menggunakan tinjunya untuk memukulnya dengan tinjunya seperti ini. Dia adalah salah satu dari sedikit penyuling tubuh jenius di benua Lingwu. Di alam yang sama, dalam hal kebugaran fisik, dia sama sekali tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, seorang seniman bela diri belaka. Selain itu, apakah masih seorang seniman bela diri yang beruntung yang bahkan tidak menggunakan senjata? Zhao Liang merasa kejam di dalam hatinya, Chen Ye ini, bahkan di depan telapak tangannya sendiri, masih sombong, dan dia berulang kali berbicara dan mengejek. Kali ini, jika Zhao Liang tidak memberinya pelajaran yang menyakitkan, bagaimana dia bisa tenang di hatinya? Dia harus membuat Chen Ye terluka parah dan diambang kematian. Hancurkan arogansinya, kegilaannya. Melihat ekspresi Zhao Liang yang semakin mengerikan, seringai muncul di wajah Chen Ye. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang kuat meledak. Dalam sekejap, aura pembunuh yang sangat dingin dan sedingin es menyapu seluruh kafetaria. Semua prajurit yang diselimuti niat membunuh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dari lubuk jiwa mereka, ketakutan akan kematian muncul. Mata semua orang bergetar hebat, dan sulit untuk mempercayai perasaan mereka. Niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua jenius di benua Lingwu. Bagaimana aura pembunuh biasa bisa mengguncang hati mereka? Namun, aura pembunuh ini secara langsung membangkitkan ketakutan iblis. Dan niat membunuh ini meledak dari tinju Chen Ye. Di antara kerumunan, seseorang berseru, ini adalah kekuatan alam. Kekuatan alam yang sebenarnya, yang baru lahir dari keberuntungan ini, benar-benar dapat menggunakan kekuatan alam. Semua murid Akademi Shenhuo memandang Chen Ye dengan tidak percaya. Bahkan jika mereka semua monster, mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengerahkan kekuatan murni seperti itu di alam ciptaan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, kan? Tetapi, pemuda di depannya baru saja melakukannya. Ini sederhana, mengerikan. Dengan ledakan keras, tinju Chen Ye dan telapak tangan Zhao Liang akhirnya bertabrakan. Tabrakan yang kuat mendatangkan malapetaka di kafetaria, dan kekuatan besar terus melenyapkan kekosongan, dan bahkan membawa aliran ruang yang bergejolak ke kafetaria. Pada saat tinju dan telapak tangan keduanya bertemu, kabut darah tiba-tiba meledak. Seiring dengan suara keras, sesosok terbang terbalik dalam sekejap, menghantam dinding kafetaria dengan keras. Dinding, yang dibangun dengan bahan bermutu tinggi dan diberkati oleh para penyihir top benua Lingwu, dihancurkan oleh retakan. Semua orang melihat sosok yang menabrak dinding, dan kejutan di mata mereka hampir memenuhi mata mereka. Sosok ini adalah Zhao Liang. Dalam pertempuran melawan kekuatan fisik orang ini, mereka dihempaskan oleh pukulan. Atau, oleh seorang seniman bela diri yang hampir dua alam lebih rendah dari dirinya. Ini disebut manusia, bagaimana Anda bisa menerimanya? Dan situasi Zhao Liang saat ini sangat menyedihkan. Lengan yang diambil dari telapak tangan benar-benar meledak menjadi ketiadaan, dan tubuhnya, di bawah baptisan kekuatan luar biasa Chen Ye, juga merupakan meridian tulang, yang dihancurkan oleh jumlah yang tidak diketahui, dan tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, dia sudah jatuh ke tanah, benar-benar pingsan, napasnya lemah, dan dia sekarat. Ini, dihancurkan sepenuhnya oleh Chen Ye. Pada saat ini, semua orang ingat apa yang Chen Ye katakan kepada Zhao Liang sebelumnya. Saya sudah memberikan kesempatan, karena Anda tidak tahu bagaimana menghargainya, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Awalnya, mereka mengira itu hanya Chen Ye yang berpura-pura. Nah,
Itu peringatan yang nyata. Kekuatan Chen Ye begitu menakutkan. Semua orang hanya merasa bahwa otak mereka pusing, dan mereka tidak lagi tahu tingkat kebugaran fisik Chen Ye yang telah dicapai. Chen Ye menarik tangannya, dan niat membunuh di tubuhnya dengan cepat surut. Dia menatap kosong pada Zhao Liang, yang terbaring di tanah seperti genangan lumpur. Jika bukan karena langkah Zhao Liang barusan, dia telah meninggalkan sedikit kelonggaran dan tidak bermaksud untuk mengambil nyawanya sendiri. Sekarang, Zhao Liang sudah mati. Dia mematuhi hukum dan peraturan akademi, dan itu juga didasarkan pada apakah pihak lain telah melanggar intinya. Jika orang lain ingin membunuhnya, tidak peduli apa hukum akademi, dia pasti akan membunuh orang ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa disiplin akademi ini, sebaliknya, menyelamatkan hidup Zhao Liang.